Shalom manusia yang perkasa. Selamat hari Minggu, selamat kita berbakti kembali di tempat ini. Saya yakin pada pagi hari ini hati kita penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan kita untuk penyertaannya sampai hari ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Syukur Tuhan, yeah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat, haleluya, di dalam hidupku. Rancangan itu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan,
tidak takut akan bahaya Tuhan, sebab tangan-Mu beserta dengan kami, menemani kami di setiap jalan hidup kami. Oh haleluya, kami bersyukur miliki Allah yang sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, haleluya. Tuhan, bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh haleluya, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah, syukur padamu Tuhan. Tuhan, memiliki Tuhan yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu bagi kami, haleluya, haleluya. Kebaikan-Mu di hidupku selamanya, selamanya. Engkau yang terbaik Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh,
kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami untuk hidup Kau berikan Tuhan untuk kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh hati kami sungguh penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini Tuhan. Tiada kata yang dapat kami keluarkan dari mulut kami untuk mengungkapkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu. Kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh haleluya. Kau pimpin kebaktian kami pada hari ini. Jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini secara online Tuhan. Kau berkati, haleluya, di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru di dalam hidupmu. Hidupmu akan diubahkan. Percayalah pada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Katakan terima kasih Tuhan untuk segalanya. Berikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang kendali hidup kami. Kami yakin Kau akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kebaktian kami. Kau urapi dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Mari semua jemaat yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama kita katakan. Amin, haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan. Ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Jalan-Mu yang telah menuliskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Cita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sing it out. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita,
haleluya, bersukacita selamanya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun musuh di depanku, kami tidak takut bahaya karena Tuhan beserta dengan kami. Haleluya. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Begitu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh, oh, yeah, yeah, oh, oh. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Engkau bersamaku. Kau bersamaku. Begitu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, perlindunganku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Oh, oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh hebat Tuhan. Kau sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu untuk mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, Kau
rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di jalanku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi sekali kita nyanyikan hidupku, hidupmu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Tuhan, menggenapi firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu, tiap langkah hidup kami berjalan bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Firman-Mu ada bagi kami, mujizat-Mu Tuhan nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebenaran.
kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Imani saudara. Imani saudara. Dunia boleh tidak mudah pada saat ini, tapi bersama Tuhan kita berjalan dengan mujizat-Nya langkah demi langkah. Haleluya, haleluya. Di Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak takut menjalani hidup ini, karena firman-Mu ada di dalam kami. Berjalan bersama dengan Tuhan, kemenangan demi kemenangan ada di setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau siapkan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pedoman hidup kami Tuhan, menjadi tuntunan setiap langkah hidup kami. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kau urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Apa yang keluar dari mulut bibirnya memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Hidupmu akan diubahkan karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, hati kami penuh dengan ucapan terima kasih pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan bersama kita katakan amin. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Haleluya. Shalom manusia Allah yang perkasa. Mari kita mengangkat tangan kanan kita. Kita mendeklarasikan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya di dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah yang maha baik, kami menyerahkan seluruh waktu pemberitaan firman hidup ini. Sehingga kebenaran firman-Mu menyehatkan kami, memberikan kepada kami kebijaksanaan untuk menjalani hari-hari hidup kami ini. Roh Kudus, Engkau bekerja sebebas-bebasnya di dalam ibadah pagi hari ini, sehingga nama Bapa dipermuliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pemanggilan Abraham untuk berjalan bersama-sama dengan Allah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 9, secara khusus ayat 2 dan ayat 3 berkaitan dengan janji-janji Allah untuk memberkati Abraham. Pagi hari ini ketika dibentangkan di hadapan kita, hendak memberitahukan kepada kita semua akan sebuah rahasia berkat terbaik sepanjang masa yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Mari kita perhatikan.
Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Saudara, ketika kebanyakan orang berpikir bahwa berkat terbaik yang telah Allah berikan kepada Abraham, terkait ketika Abraham dengan sikap hatinya yang begitu tulus dan setia, menerima, mempercayai, dan mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Ketika orang berpikir bahwa berkat-berkat yang Allah berikan kepada Abraham adalah merupakan berkat berkaitan dengan kesuksesan hidup di dunia, berkaitan dengan suksesnya Abraham di dalam segala bidang kehidupannya, di dalam segala pekerjaannya, berkaitan dengan berlimpah-limpahnya harta duniawi yang dimiliki oleh Abraham. Saya pikir hal itu sah-sah saja. Karena memang Alkitab memberitahukan kepada kita, Abraham mewarisi semua berkat jasmani itu. Sekalipun dengan catatan bahwa apa yang dimiliki oleh Abraham dalam urusan atau hal berkat jasmani yang telah Allah percayakan kepadanya, di dalam pengiringan Abraham bukan tidak menghadapi pergumulan permasalahan di kehidupannya. Atau Abraham bukan menjadi pribadi yang tak tersentuh oleh masalah atau dilindungi oleh Allah terhadap masalah-masalah apapun. Kita bisa melihat di dalam perjalanan Abraham mengiringi Tuhan, ada begitu banyak situasi buruk, ada begitu banyak permasalahan, ada begitu banyak pergumulan hidup dari yang berat sampai yang ringan yang telah dihadapi oleh Abraham. Sementara pada waktu yang bersamaan, Abraham harus seia sekata dengan firman Tuhan di dalam menyelesaikan seluruh permasalahan hidup di situasi hidupnya yang gelap itu. Dan puji Tuhan, kalau kita menemukan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Abraham menyelesaikan perjalanan hidupnya itu sampai pada akhirnya dengan sikap hati yang setia kepada Allah. Sehingga dia layak menikmati semua berkat-berkat yang Allah berikan kepadanya. Dalam hal ini berkat jasmani. Akan tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan rahasia berkat terbaik Abraham yang diberikan Allah kepadanya, terkait dengan rahasia berkat terbesar sepanjang masa yang Allah berikan kepada Abraham, ketika dia memanggil Abraham dari Ur Kasdim untuk keluar dari negerinya, dari saudaranya, dari orang-orang yang dicintainya. Saya pikir ketika berkat terbaik itu adalah berkat-berkat jasmani yang tadi saya sudah katakan, rasanya terlalu kecil sekali. Kalau Allah memberikan berkat terbaiknya adalah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan dan kenikmatan dunia ini. Mengapakah demikian? Sebab sebagai makhluk fana, pemilik raga yang sementara ini, kita tahu dengan pasti bahwasanya batasan hidup kita di muka bumi ini sangat terbatas. Kita tahu dengan pasti berdasarkan firman Allah, suka atau tidak, siap atau tidak, setiap kita harus meninggalkan dunia ini, menanggalkan raga fana ini.
di waktu yang telah ditentukan. Atau ketika umur hidup kita selesai di muka bumi ini. Dalam keadaan seperti ini, saudara, kita juga paham bahwa selesainya kita di muka bumi ini, kita harus meninggalkan segala sesuatu yang kita miliki di dalamnya. Seperti ketika pujian yang mengatakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Gak ada yang kita bawa ketika kehidupan kita di dalam dunia ini selesai. Oleh karena itu, saudara, apakah gunanya segala sukses hidup duniawi ini ketika dia hanya bisa bermanfaat di dalam waktu tertentu saja? Dan kalau kita mengkaitkan ini dengan berkat terbaik Abraham sepanjang masa yang diberikan Allah kepadanya, tentu perkara berkat jasmani menjadi terlalu kecil bagi Allah untuk memberkati seseorang yang memperkenankan hatinya seperti Abraham. Untuk itu, saudaraku, berkaitan dengan berkat terbaik yang Allah berikan kepada Abraham, yang berlaku sepanjang masa, marilah kita melihat penyingkapan rahasia berkat terbaik yang Allah berikan kepada Abraham ini berdasarkan firman Allah, pemilik janji berkat itu. Kita membuka bersama-sama dan memperhatikan apa yang tertulis di dalam berkat Abraham di Kejadian 12 ayat 2 tadi. Kemudian baru kita akan membicarakannya di Kejadian 12 ayat 3. Kita mulai di Kejadian 12 ayat yang kedua, dikatakan demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Bagian yang paling harus kita perhatikan terkait dengan berkat terbaik Allah kepada Abraham sepanjang masa adalah di kalimat berikutnya. Dan engkau akan menjadi berkat. Bahwasanya Allah bukan cuma sekedar memberkati Abraham, melainkan Allah telah menjadikan Abraham dalam tanda kutip berkat itu sendiri. Maka berkaitan dengan pernyataan berkat Kejadian 12 ayat 2 bagian B ini secara khusus, kita menemukan sebuah kebenaran penting di sana, yaitu bahwa berkat terbaik yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah merupakan hidupnya Allah sendiri, yang secara sekaligus juga telah menjadi simbol bahwa kelak pada waktu yang telah ditentukan Allah nantinya, berkat yang Allah berikan kepada Abraham ini, berkat terbaik itu juga akan diperoleh oleh semua orang yang memiliki iman seperti Abraham di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu genaplah apa yang dikatakan Allah dalam penyingkapan Roh Kudus di Galatia 3 ayat 14 terkait dengan berkat Abraham ini. Galatia 3 ayat 14 dikatakan di sana, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin.
Galatia 3 sendiri berbicara tentang bagaimanakah Allah telah menjadikan Tuhan Yesus Kristus di dalam kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Telah menjadi satu-satunya jalan kepada setiap orang untuk memperoleh hidup Allah. Berdasarkan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bahwa berkat terbaik Abraham yang telah diberikan Allah. Telah ternyata bagi kita. Dia bukanlah merupakan emas, perak, permata atau sukses hidup secara duniawi. Berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 14 yang barusan kita baca ini. Kita menemukan bahwa berkat terbaik yang Allah berikan kepada Abraham adalah hidupnya sendiri. Lantas pertanyaannya, apa kaitannya dengan kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Kemudian dikaitkan dengan kehidupan di masa Abraham. Saudara, tahukah kita? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka secara pasti mereka tidak lagi memiliki hidupnya Allah. Dan bagi kita, ciptaan yang diciptakan oleh Allah, ini merupakan sesuatu penderitaan luar biasa. Atau kalau kita mau mengucapkan dalam kalimat apa adanya, ini merupakan suatu penderitaan atau keadaan yang paling mengerikan dalam kehidupan setiap manusia. Sebab ketika kita diciptakan oleh Allah, maka harusnya kita menjalani hidup ini berdasarkan petunjuk Sang Pencipta. Namun ketika dosa kemudian membuat kita kehilangan hidupnya Allah, bukankah ini kejadian yang sangat mengerikan di sepanjang kehidupan manusia yang berdosa? Sehingga bagi manusia berdosa, hidup Allah di dalam dirinya adalah merupakan sesuatu yang mustahil diperolehnya dengan cara apapun. Dengan cara apapun, tak ada seorang pun yang sanggup memperoleh hidupnya Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Namun berita baiknya adalah ketika di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 9 itu, Allah menjumpai seseorang pribadi yang bernama Abram waktu itu, yang kemudian diganti namanya oleh Allah menjadi Abraham. Kemudian Allah mengucapkan perintahnya, firman-Nya kepada Abraham ini. Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Kemudian dia memberikan janji-janji berkat yang telah kita baca tadi di dalam ayat 2 dan ayat 3 Kejadian pasal 2. Dan kita menemukan Abraham menerima, mempercayai dan mentaati semua perintah Allah yang difirmankan kepadanya. Ketika Abraham melakukan hal tersebut, saudara, mempercayai Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kehidupannya, apa yang telah dilakukan Abraham sangat memperkenankan hati Allah. Sehingga dengan demikian dia memberikan kepada Abraham sebuah anugerah hebat. Aku akan menjadikan engkau berkat. Kalau di bagian pertamanya Kejadian 12 ayat 2, kita dengan mudah bisa memahami. Aku akan memberkati engkau, menjadikan engkau bangsa yang besar, membuat namamu masyhur. Kita dengan mudah bisa memahami, karena itu berkaitan dengan berkat jasmani. Tapi ketika kemudian kalimat berikutnya menuntun kita, dan engkau akan menjadi berkat. Wow, engkau akan kujadikan menjadi berkat itu sendiri. Ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami dalam penyingkapan oleh Allah Roh Kudus sendiri. Karena kita sama-sama tahu pemilik berkat itu hanyalah Allah. Ternyata saudara,
Ketika Allah berkata kepada Abraham, aku akan menjadikan engkau berkat. Allah sedang berbicara kepada seorang Abraham terkait dengan sikap hatinya. Kepercayaannya yang kemudian kita kenal dengan sebutan iman. Untuk menjadikan Abraham, setelah begitu banyak orang, manusia, lebih tepatnya ketika semua orang sudah jatuh ke dalam dosa, Allah berkenan menjadikan Abraham dalam sikap hati yang beriman itu kepadanya. Secara sekaligus menjadi sebuah role model, contoh. Bagaimanakah manusia yang merindukan untuk memiliki hidupnya Allah yang hilang karena dosa. Bagaimanakah manusia yang tak terselamatkan itu bisa memiliki hidupnya Allah yang di dalamnya juga memiliki keselamatan atas dosa itu hanya melalui iman kepadanya. Dan lebih hebat lagi, kelak kemudian ketika Allah menetapkan secara resmi bahwa siapapun yang hendak memiliki hidupnya Allah sebagaimana Abraham, maka dia harus berjalan ke sana menjumpai Allah hanya di dalam iman. Untuk itu saudaraku, Ibrani 11 ayat 6 mengatakan ketetapan resmi Tuhan kepada seluruh umat manusia yang jatuh ke dalam dosa, kehilangan hidupnya Allah dan tak terselamatkan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tetapi tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Dan Abraham berdiri dengan imannya kepada Allah. Roma 4 ayat 18 sampai dengan 21 menyatakan kesetiaan Abraham dalam mempercayai Allah. Dikatakan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Amin. Ketika Abraham berdiri dalam iman yang seperti ini di hadapan Allah dan Allah berkenan kepada imannya, maka ketika Allah mengucapkan, aku akan menjadikan engkau berkat, Allah berkenan menjadikan Abraham dalam sikap hati yang beriman kepadanya menjadi contoh bagi semua umat manusia. Kemudian siapapun yang telah berdosa dan menginginkan kehidupan Allah yang di dalamnya ada keselamatan dan berkat, maka ia juga harus memiliki iman seperti Abraham. Dan kemudian pada waktunya kelak Allah telah menyingkapkan kepada kita bahwa iman itu hanya bisa diperoleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah saudaraku, betapa kebenaran yang dikatakan di dalam Kejadian 12 ayat 2 terkait dengan berkat terbaik Abraham sepanjang masa boleh tergenapi dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Allah, sama seperti Abraham mempercayai Allah. Bagian yang kedua, ketika hanya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, setiap orang bisa menerima anugerah hidupnya Allah
Yang di dalamnya ada keselamatan yang tadi sudah kita katakan atau kita bicarakan sebagai berkat yang diberikan Allah kepada Abraham. Maka sudah barang tentu setiap orang yang tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka juga tidak akan memperoleh berkat terbaik Allah yang telah diberikan Allah kepada Abraham, orang yang beriman itu. Inilah yang telah dimaksudkan oleh Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita tidak mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Allah ketika kita menerima penyingkapan rahasia dari berkat terbaik seorang Abraham di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berpikir, merenungkan berkaitan dengan pribadi Allah. Secara khusus dalam peristiwa pemanggilan Abraham dan pemberian berkat kepada Abraham. Saya menemukan betapa hebatnya Allah dalam mengasihi kita. Di bagian ini begitu luar biasa dinyatakan kepada setiap kita. Bahwa ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa. Bahwa ketika tak ada seorang pun dari manusia yang bisa mengerti bagaimanakah jalan pulang kepada Allah sang penciptanya. Bagaimanakah melepaskan diri dari belenggu penderitaan akibat dosa yang terus bergulir. Kalau kita mau katakan bahwa manusia hidup setelah kejatuhan dalam dosa, ya, manusia hidup dalam penderitaan yang begitu rupa, hanya menunggu, menanti hukuman maut saja, kebinasaan kekal. Ketika manusia juga tak pernah bisa mengeluarkan diri dari belenggu kuasa dosa itu, kita harus mengakui kita tidak bisa memperoleh kehidupan yang baik menurut apa yang telah dirancangkan oleh Allah, sang pencipta yang sempurna itu. Namun ketika kita tidak pernah bisa berpikir, bisa mengadakan segala sesuatu yang baik terkait untuk menolong kehidupan kita, Allah yang mengasihi kita jauh sebelumnya telah memikirkan semua itu dalam rancangan sempurnanya kepada manusia yang diciptakannya dan yang sangat dikasihinya itu. Melalui Abraham yang beriman kepadanya, Allah telah memberikan kepada kita pada waktu yang akan dijanjikan kelak Kristus Yesus, penyelamat atas dosa itu, pembuka jalan bagi setiap orang yang mau memperoleh hidupnya Allah. Saya teringat ketika Alkitab mengatakan kebenaran yang tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, dikatakan begini. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, timbul di hati, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini tidak boleh disalahpahami atau bahkan diselewengkan dari pengertian yang sebenarnya.
1 Korintus 2 ayat 9 juga itu nyambung dengan pernyataan berkat terbaik Abraham sepanjang masa itu yang diberikan Allah kepadanya. Kira-kira kalau menurut saudara apa yang gak pernah terpikir, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, tak pernah timbul dalam hati manusia. Itu semua disediakan Allah bagi orang yang mengasihinya. Kira-kira apa itu? Ada orang yang berkata, oh dulu saya gak pernah mikir punya mobil. Puji Tuhan, ternyata bisa punya mobil. Itu dia? Bukan. Oh dulu saya gak bisa pikir bahwa saya menjadi sesukses ini. Mikir aja enggak. Timbul di hati juga enggak. Tapi Allah sediakan. Saya gak pernah mikir punya rumah bagus. Tapi kemudian puji Tuhan Allah berikan kepada saya. Itu yang dimaksudkan oleh 1 Korintus 2 ayat 9? Bukan. Kagum loh saya sama Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Apa itu? Penyediaan jalan pulang kepada Allah. Penyediaan keselamatan kekal oleh Allah. Bagi semua manusia berdosa. Hanya melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Titik. Hanya melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Titik. Wow. Terpujilah Allah yang maha hebat. Yang telah memberkati Abraham. Dan yang telah menjadikan iman menjadi sarana kita untuk berjumpa dengan Allah yang maha hebat itu. Terpujilah Allah. Apa kaitannya Bu dengan berkat Abraham di pasal 3 Kejadian pasal 2 ayat 12 itu? Ketika orang yang tidak memiliki iman kepada Allah seperti Abraham, mereka tidak akan pernah menerima kehidupan Allah. Dan ketika mereka tidak memiliki iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus seperti Abraham, mereka tidak akan pernah bisa terselamatkan, terberkati. Pengertian apa adanya, mereka akan tetap tinggal di dalam kutuk kebinasaan karena dosa itu. Sementara mereka yang memiliki iman seperti Abraham kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemanapun mereka pergi, mereka akan menjadi orang-orang yang terberkati. Olehmu Abraham, oleh peragaan imanmu Abraham, sikap hatimu yang sangat mengasihi Tuhan, sampai pada akhir hayatmu, semua bangsa akan memperoleh berkat itu. Dengan demikian saudaraku, Galatia 3 ayat 9 menjadi genap di dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena itu saudara, mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya hanya mau mengatakan, tetaplah tertanam di dalam iman. Sampai Tuhan Yesus datang. Sampai akhir hayat kita. Tetaplah tertanam dalam iman sampai Tuhan Yesus datang. Atau sampai akhir hayat kita. Menikmati berkat-berkat dunia ini yang telah Allah percayakan kepada kita adalah sesuatu hal yang baik. Tapi itu bukan yang terbaik. Jika dibandingkan dengan kesetiaan kita terhadap firman dalam segala situasi hidup kita yang nantinya akan membawa kita untuk memperoleh berkat terbaik Allah. Hidupnya sendiri. Ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia ini, kita membuka mata kita,
kita ada di hadirat Allah, di surga, untuk berkehidupan bersama-sama Dia secara kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus seluruh kehidupan kami. Allah menguatkan kami di dalam perjalanan kami bersama-sama dengan-Mu. Sehingga melewati segala situasi hidup, kami boleh menguatkan hati seperti Abraham menguatkan hatinya. Untuk tetap memegang firman itu seia sekata dengan-Mu. Hingga pada akhirnya Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan pembelaan-Mu. Bukan hanya di muka bumi ini saja. Melainkan sampai kami mengakhiri hidup kami. Kami adalah orang-orang yang terberkati di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri pertemuan ibadah kita pada pagi menjelang siang ini. Mari kita bersatu dalam doa. Dan jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruh tangan di bagian yang sakit. Dan percayalah kepada Tuhan, maka kesembuhan akan menjadi milik Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu, untuk kebenaran-Mu, untuk firman-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan bagi kami dalam Kristus. Bapa yang baik, Kau melihat anak-anak-Mu yang taruh tangan di bagian yang sakit. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus telah menanggung sakit penyakit kami di atas kayu salib. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit dan kelemahan tubuh tinggalkan anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh sakit penyakit dan kelemahan dari ujung rambut sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan tinggalkan umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus jadilah sembuh dan jadilah sehat. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para kekasih Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh roh-Mu dikuatkan. Jiwamu disegarkan dan disukacitakan. Tubuhmu disehatkan, rumah tanggamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, studimu diberkati. Dimanapun kau melangkah, engkau menjadi berkat bagi sesamamu. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, tetap setia kepada firman Allah, berpegang teguh kepada firman-Nya, maka hidup saudara sungguh akan terus mengalami kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.